Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah berkenan hadir di dalam application update Gasi Payroll System Third Generation di hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dari tim kami. Di sini telah hadir bersama saya Rido dan Ari selaku narasumber dan saya sendiri Anggara selaku moderator. Sebelum kami masuk ke dalam penjelasan dan juga demo aplikasi kami hari ini, mohon kepada Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami untuk merampungkan penjelasan kami terlebih dahulu. Sebelum nanti kami akan buka sesi tanya jawab. Tapi namun demikian, jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan di tengah-tengah penjelasan atau di tengah-tengah demo yang kami jalankan, Bapak dan Ibu dapat menuliskan pertanyaannya di chat Zoom kami. Ya, adapun tujuan kami untuk melakukan update ya aplikasi ke third generation ini, yaitu untuk proses efisiensi, lalu juga secara function akan menjadi jauh lebih fleksibel bagi Bapak dan Ibu, serta mempermudah user dalam hal ini Bapak dan Ibu selaku pengguna SAS kami dalam proses menjalankan proses penggajiannya atau proses payroll-nya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai saja ke agenda kita yang pertama, Bapak dan Ibu, yaitu mengenai penjelasan awal atau gambaran umum dari update Gasi Payroll System Third Generation ini yang akan disampaikan oleh rekan saya Ari. Silakan Ari. Baik, terima kasih Anggara selaku moderator. Saya akan menyampaikan gambaran umum dari aplikasi GPS Third Generation, pembaharuan fitur yang pertama yaitu pada tampilan utama dari GPS bisa dilihat bahwa ada 10 quick access function atau menu yang biasanya atau paling sering diakses oleh user ketika melakukan proses penggajian. Nah, tujuan diadakannya 10 quick access menu ini tentunya untuk membuat aplikasi dari GPS ini menjadi lebih efisien sehingga proses perpindahan menu menjadi lebih cepat. Kemudian perubahan berikutnya adalah pada struktur menu. Perubahan struktur menu yaitu mencakup pada bagian untuk misalkan adalah new hire, yaitu tidak ada lagi submenu dari uploader atau uploader report. Jadi untuk struktur menu ini kita ada di dalam satu page yang sama untuk melakukan create data secara manual maupun kita melakukan upload data secara massal. Sedangkan pada GPS second generation untuk struktur menu masih berpola di mana menu utamanya adalah misalkan new hire akan terdiri dari beberapa submenu yaitu ada data processing, uploader, dan uploader report. Sehingga ketika kita ingin melakukan upload atau melihat data-data dari new hire, kita harus berpindah ke masing-masing page. Nah, untuk pembuatan struktur data, create data, contohnya new hire, kita juga melakukan perbaikan yang mana sebelumnya jika new hire terdiri dari beberapa kategori, detail information, assignment, atau business area information, itu harus diisi berdasarkan masing-masing kategorinya per page, jadi kita harus berpindah page. Saat ini di GPS Third Generation, untuk create data dilakukan di page yang sama secara vertikal. Ini contoh pengisian form dari create data atau detail information dari new hire, di mana untuk pengisiannya dilakukan di page yang sama. Jadi sebagai user hanya melakukan pengisian form secara vertikal dari atas ke bawah.
Sedangkan untuk melakukan upload data secara massal atau menggunakan upload, masih di page yang sama, kita pilih upload, nantinya akan berubah interface bahwa ada button download template. Nah, download template ini merupakan salah satu pembaharuan di GPS third generation, di mana fungsinya untuk mengunduh input template dari menu yang akan kita gunakan. Contohnya di sini adalah new hire. Berikut tampilan dari input template new hire. Bisa dilihat bahwa untuk input template new hire ini sudah berisi legend atau warna yang mengartikan bahwa pengisian dari kolom tersebut bersifat mandatori. Tidak hanya informasi legend dari pengisian kolom, namun juga di dalam input template ini nantinya kalau kita lihat nantinya akan disimulasikan oleh rekan saya Rido, bahwa per masing-masing kolom akan berisi drop down list yang berisi reference data sesuai dengan pengaturan yang sudah ada di GPS. Misalkan untuk kolom hire recent akan terdiri dari drop down list, apakah new hire atau dia rehire, nanti akan muncul sebagai drop down list. Perubahan berikutnya adalah pada fungsi view history upload. Fungsi view history upload sendiri adalah fungsi yang digunakan untuk melihat riwayat dari data yang sudah pernah kita lakukan upload ke dalam GPS, di mana untuk riwayat ini sendiri berisi data nomor PIS, kemudian status dari data yang sudah pernah dilakukan upload, apakah berstatus valid, invalid, maupun invalid, semuanya ada di dalam view history upload. Sedangkan pada GPS second generation untuk fitur melihat history masih berada pada submenu dari uploader report. Kemudian pembaruan berikutnya adalah pada fungsi payroll process. Pada payroll process ada beberapa pembaruan. Yang pertama yaitu perbaikan pada table, di mana untuk secara tampilan bisa dilihat riwayat dari payroll process job yang telah dilakukan berisi status, kemudian ada status result. Jadi diinformasikan berapakah total employee yang diproses, berapakah total employee yang sukses atau berstatus failed. Nah, kemudian pembaharuan berikutnya adalah pada saat kita melakukan create atau new process, di mana untuk di second generation ketika kita melakukan create payroll process, kita perlu memasukkan parameter ke masing-masing page seperti parameter periode, payroll engine, dan parameter employee. Sedangkan di GPS third generation kita sudah mengubahnya menjadi dalam page yang sama secara vertikal. Tidak hanya itu, GPS third generation juga sudah melakukan otomatisasi ketika kita sedang menjalankan payroll proses bulan Januari misalkan, maka salary periodnya akan otomatis mengarahkan secara default bulan Januari dan payroll engine-nya adalah standar dan parameter employee-nya adalah all employee. Kenapa dibuatkan nilai default value seperti tersebut? Karena untuk mempercepat proses. Namun bagi user ketika ada ingin perubahan payroll engine yang digunakan atau periode yang digunakan misalkan periode terpisah, maka cukup melakukan editnya dan bisa melakukan submit. Selain itu ada pembaharuan di bagian parameter employee yaitu fitur preview employee. Fitur preview employee ini tujuannya adalah untuk melakukan preview atau pengecekan sebelum melakukan proses, melihat karyawan siapa yang dilakukan proses. Nantinya bisa melakukan penambahan atau pengurangan karyawan secara cepat tanpa harus berpindah page. Sedangkan pada GPS second generation bisa dilihat untuk melihat history payroll process running job hanya berisi status complete atau failed saja, tidak ada
eh, tanda penjelasnya. Kemudian untuk melakukan view payroll process employee information, kita harus mengakses ke page yang berbeda. Baik, pembaharuan berikutnya adalah fungsi dynamic role. Fungsi dynamic role sendiri adalah eh, fungsi yang digunakan untuk mengkustomisasi akses dari masing-masing user berdasarkan suatu action seperti create, update, delete, download, dan upload. Dengan adanya dynamic role ini, eh, dalam satu aplikasi GPS bisa dilakukan pengaturan hak akses yang berbeda sampai dengan ke tingkat menu. Seperti yang saya tampilkan, misalkan akses untuk proses maker kita batasi untuk tidak bisa mengakses salary transaction. Karena action untuk salary transaction sendiri di sini di-untick atau tidak di checkbox. Eh, Kemudian untuk actionnya sendiri tidak ada yang dipilih. Namun ketika action untuk salary transaction misalkan entity-nya kita pilih sebagai read, maka untuk proses maker akan bisa melihat atau membuka menu dari salary transaction, namun tidak bisa melakukan create maupun delete dari salary transaction tersebut. Selanjutnya adalah fitur dynamic menu. Nah, fungsi dari dynamic menu adalah untuk melakukan kustomisasi urutan dan visibilitas dari suatu menu. Misalkan untuk yang saya tampilkan di sini adalah ad hoc. Misalkan untuk ad hoc karena transaksi ad hoc sangat sering terjadi, kita ingin membuat urutan ad hoc menjadi berada di paling atas dari menu, maka sequence kita ubah menjadi yang lebih kecil, menjadi 5. Kemudian untuk visible, di sini diatur yes, artinya menu ini akan terlihat oleh semua user. Namun jika visible kita atur sebagai no, maka ad hoc ini akan disembunyikan atau tidak terlihat oleh semua user. Demikian pembahasan mengenai gambaran umum GPS third generation. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ari, Bapak dan Ibu. Itulah tadi penjelasan awal ya, atau gambaran umum mengenai update Gasi Payroll System third generation ini. Tadi ada beberapa concern yang disampaikan oleh Ari terkait perubahan ini. Pertama itu terkait dengan structure menu yang terdapat di bagian awal ya, di tampilan home seperti ini, yaitu terdapat quick access menu. Lalu kalau kita berbicara ya mengenai data input juga ya, tadi input data dalam hal ini dapat langsung nih dilakukan proses penginputan, dan perubahannya yaitu pada saat pengisian form ya, yang tadinya dibuat page per page atau page terpisah. Kalau untuk pembaruan ini kita membuat hanya menjadi satu page tetapi menjadi vertikal ke bawah. Lalu juga terdapat fitur terkini terkait dengan proses download template ya. Jadi untuk fungsi ini template bisa langsung di-download melalui aplikasi ini. Lalu berikutnya tadi juga disampaikan mengenai view history upload, di mana Bapak dan Ibu dapat melihat nih data historical yang sudah diupload di dalam sistem. Lalu tadi berikutnya ada juga mengenai payroll process feature. Nah, ini terjadi perubahan pada struktur tabel ya di aplikasi ini. Dan yang tidak kalah menarik, terdapat update juga mengenai dynamic roles ya, Bapak dan Ibu, di mana proses dynamic roles ini kita dapat melakukan kustomisasi dari akses ya untuk masing-masing user jika di tempat Bapak dan Ibu memiliki lebih dari satu pengguna atau lebih dari satu user. Dan masing-masing user atau pengguna itu dapat memiliki hak akses yang berbeda, Bapak dan Ibu, walaupun menggunakan satu aplikasi yang sama. Dan yang terakhir tadi disampaikan oleh Ari juga terkait dengan dynamic menu.
Nah, di mana dynamic menu ini juga kita dapat mengkustomisasi sekiranya menu-menu apa saja yang memang relevan bagi kita, itu bisa kita urutkan kembali gitu ya. Misalnya ada function atau menu favorit, kita mau taruh di paling atas, atau yang sekiranya dari function atau menu yang tidak digunakan, kita juga bisa menyembunyikannya. Seperti itu. Ya, saya lanjutkan, mungkin terdapat Bapak Ibu yang baru saja bergabung ya di, update aplikasi kami hari ini. Silakan jika ada pertanyaan dapat menuliskannya di kolom chat Zoom kami. Jadi saya lanjutkan, untuk agenda berikutnya kita akan mendemokan apa yang tadi, disampaikan oleh Ari agar, lebih jelas ya bagi Bapak dan Ibu, bagaimana proses pengaplikasiannya di dalam sistem. Ya, untuk demo ini sendiri akan disampaikan oleh rekan saya Rido. Silakan Rido. Baik, terima kasih Bang Angga. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Rido. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengaplikasikan Gasi Payroll System generasi ketiga. Demo yang akan saya lakukan itu akan saya bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, saya akan mendemokan bagaimana cara melakukan payroll proses di Gasi Payroll System. Dan untuk sesi yang kedua, saya akan mendemokan bagaimana cara kita mengatur atau menyeting dynamic menu dan dynamic roles. Baik, saya akan mulai sesi yang pertama, yaitu bagaimana cara kita melakukan payroll proses di Gasi Payroll System. Untuk melakukan payroll proses di Gasi Payroll System, tentu ada beberapa data yang harus kita lengkapi terlebih dahulu. Pada sesi ini, saya akan mulai dari menambahkan data karyawan baru, kemudian menambahkan data-data yang dibutuhkan, lalu melakukan payroll proses, dan melihat hasil dari payroll proses. Langkah yang pertama, untuk menambahkan data karyawan baru, Bapak dan Ibu bisa menggunakan menu New Hire. Kita masuk ke menu New Hire. Seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Ari, untuk menambahkan data karyawan baru, Gasi Payroll System menyediakan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan fitur create, yaitu menambahkan data karyawan baru satu persatu. Fitur yang kedua yaitu adalah fitur upload, yang digunakan untuk menambahkan beberapa data karyawan sekaligus. Di sini saya akan mendemokan menggunakan fitur upload. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena di Gasi Payroll System untuk melakukan upload telah disediakan template download template untuk melakukan uploadnya. Dan untuk melihatnya itu kita bisa mengklik tombol download template di bagian sini. Setelah download, ini merupakan tampilan dari template yang digunakan untuk melakukan upload data karyawan baru ke Gasi Payroll System. Seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Ari, di sini Bapak dan Ibu telah dibantu dengan warna kolom yang berbeda, di mana kolom yang berwarna biru merupakan data yang bersifat mandatori atau wajib diisi. Sedangkan yang berwarna putih itu adalah data yang bersifat opsional, yang bisa diisi dan bisa juga dikosongkan. Kemudian untuk mengisi data yang akan di-upload, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena di sini telah disediakan drop-down list. Misalnya, untuk kolom higher reason, di sini ada drop-down list. Jadi Bapak dan Ibu cukup memilih higher reason-nya. Secara default, di Gasi Payroll System yang saya gunakan terdapat dua. Untuk higher reason, yaitu new hire dan rehire. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan data selain dua ini, itu bisa ditambahkan di Gasi Payroll System. Kemudian, untuk pengisian tanggal misalnya, di sini sudah
diberitahu juga format tanggal yang diterima oleh Gasi Payroll System. Format tanggalnya yaitu adalah DD, MM, YYYY. Berarti jika Bapak dan Ibu ingin menginput tanggal, itu dimulai dari tanggalnya. Misalnya di sini saya mau input 1 Januari 2025. Maka cara menginputnya adalah yang pertama tanggalnya 01, strip, kemudian bulannya 01, strip, dan tahunnya 2025. Lalu bagaimana kalau misalnya ada kesalahan dalam pengisian? Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena ketika mengupload, Gasi Payroll System itu juga melakukan validasi, sehingga kalau terjadi kesalahan saat input itu akan diberitahu oleh sistem. Bapak dan Ibu perlu mengganti menjadi format CSV karena yang diterima oleh Gasi Payroll System itu adalah format CSV. Saya sudah menyiapkan data new hire yang akan saya upload ke Gasi Payroll System. Di sini saya menyiapkan dua data yang akan saya upload. Untuk melakukan upload, kita kembali ke Gasi Payroll System, kemudian di sini klik Browse. Di sini telah saya sediakan, yaitu adalah data new hire-nya, kita pilih. Kemudian kita klik Upload. Setelah kita klik Upload, kita akan dipindahkan ke menu New Hire Uploader, di mana di menu ini itu ditampilkan data-data yang akan kita upload. Bapak dan Ibu bisa melakukan cek kembali apakah data-data ini sudah sesuai dengan yang ingin diupload. Jika sudah sesuai, kita klik Validate untuk memvalidasi data yang akan diupload. Di sini ada kolom State. Di kolom State ini, jika seluruh datanya itu sudah sesuai dengan format Gasi Payroll System, maka state-nya akan berubah menjadi valid. Jika ada yang belum sesuai, maka state-nya nanti akan berubah menjadi invalid. Jika statusnya invalid, Bapak dan Ibu cukup klik. Kemudian di sini ada remark. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat data apa yang mungkin salah dalam menginput sehingga bisa diperbaiki. Jika sudah status valid semua, kita klik tombol commit. Lalu state-nya akan berubah menjadi committed, yang artinya data tersebut telah berhasil diupload ke Gasi Payroll System. Untuk melihat hasil data yang telah berhasil diupload, Bapak dan Ibu bisa kembali ke menu New Hire. Di sini akan terlihat data-data yang telah berhasil diupload. Kita juga bisa melihat data dari New Hire ini di menu Employee dan Employee Data. Di sini juga akan terlihat data dari karyawan yang telah berhasil diupload. Kemudian untuk melakukan payroll proses, ada beberapa data yang perlu kita lengkapi terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu adalah data fixed component information, di mana di fixed component information ini merupakan data-data seperti gaji karyawan, dan mungkin ada salary komponen lainnya yang didapat oleh karyawan ini. Kemudian data kedua yang perlu dilengkapi itu adalah payment method information, yaitu payment method dari karyawan tersebut. Di sini saya akan melengkapi data fixed component information terlebih dahulu. Untuk upload data fixed component information, kita perlu ke menu salary change. Dan sama seperti new hire, itu bisa menggunakan dua fitur, yaitu create dan upload. Saya akan mendemokan menggunakan fitur upload sama seperti sebelumnya, dan saya juga sudah menyiapkan data dari salary change yang akan diupload. Kita klik browse, kemudian kita pilih salary change uploadernya, open, lalu kita upload. Kemudian kita akan diarahkan ke menu salary change uploader yang menampilkan data-data yang akan diupload ke Gasi Payroll System. Kemudian kita klik validate untuk memvalidasi data tersebut. Jika state-nya sudah valid semua, maka kita klik commit. Setelah state-nya berubah menjadi committed, berarti data ini telah berhasil di-upload. Untuk melihatnya, kita bisa kembali ke menu salary change untuk melihat data yang telah berhasil di-upload.
kita juga bisa melihatnya dari data employee. Kita lihat di employee, kemudian ke fixed component information, yang sebelumnya belum ada data, sekarang datanya sudah masuk. Yang artinya data tadi telah berhasil diupload ke Gasi Payroll System. Selanjutnya, untuk data selanjutnya yang dilengkapi itu adalah payment method information. Untuk melengkapi data payment method, Bapak dan Ibu bisa langsung dari menu employee. Di sini ada fitur upload. Kemudian Bapak dan Ibu di sini cari payment method. Maka kita akan dipindahkan ke menu payment method detail information uploader. Dan sama seperti menu-menu lainnya, di sini juga telah disediakan template-nya, bisa di-download. Saya juga sudah menyiapkan datanya. Jadi di sini akan langsung di-upload, yaitu data employee payment method. Kita upload, kemudian akan muncul data-data yang akan di-upload. Lalu di-validate. Setelah stepnya berubah menjadi valid semua, tidak ada yang invalid, maka bisa kita commit. Nah, setelah statusnya berubah menjadi committed, itu kita bisa melihat datanya dari employee, kemudian kita lihat payment methodnya apakah sudah berhasil di-upload. Di sini sudah berhasil di-upload payment method dari karyawan tersebut. Kemudian setelah semua datanya kita lengkapi, itu kita sudah bisa melakukan payroll process. Untuk melakukan payroll process, itu kita ke menu payroll processing. Di menu payroll processing, untuk melakukan proses, itu kita klik tombol new process. Di sini akan keluar form yang berisi parameter-parameter yang perlu kita isi. Akan tetapi, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, karena di Gasi Payroll System, parameter-parameter di payroll process itu sudah diisi secara otomatis. Akan tetapi, jika ingin dirubah, itu juga bisa dirubah secara manual. Untuk salary period misalnya, salary period itu akan secara otomatis diisi dengan salary period bulan berjalan. Misalnya saat ini saya melakukan proses di bulan Januari, maka secara otomatis salary period yang terisi di sini adalah salary period bulan Januari. Kemudian untuk running type-nya akan secara default terisi direct process, yang artinya ketika Bapak dan Ibu mengklik tombol submit, maka proses ini akan langsung berjalan. Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan fitur plan on jika ingin direncanakan kapan proses ini akan dijalankan. Selanjutnya untuk parameter payroll engine, secara default di Gasi Payroll System, payroll engine yang dipilih adalah payroll engine standar. Di sini Bapak dan Ibu juga bisa merubahnya sesuai dengan payroll engine yang Bapak Ibu ingin gunakan. Lalu jika ingin melihat detailnya, di sini Bapak Ibu dan Ibu bisa mengklik tombol panah untuk melihat engine apa saja yang akan dijalankan jika Bapak dan Ibu memilih payroll engine standar. Selanjutnya, untuk parameter employee, itu secara default akan dipilih all employee, tapi di sini juga disediakan pilihan lainnya seperti select employee, employee list, dan beberapa pilihan lainnya, sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Di sini juga ada preview employee yang seperti dijelaskan Mas Ari tadi. Ini adalah untuk mempreview employee yang akan diproses. Dan di sini juga bisa Bapak dan Ibu atur sendiri, misalnya ingin menambahkan atau ingin mengurangi. Kemudian, jika memang yang seluruh parameternya sudah sesuai dengan yang Bapak dan Ibu inginkan, berarti hanya cukup klik new process, kemudian Bapak dan Ibu bisa langsung submit. Nah, di sini setelah dilakukan submit, maka payroll proses akan langsung berjalan. Bapak dan Ibu cukup menunggu hingga statusnya berubah menjadi komplit. Di sini statusnya sudah berubah menjadi komplit. Kemudian di resultnya sudah ada totalnya 2, yang artinya ada 2 karyawan yang diproses.
Kemudian sukses 2 dan tidak ada yang gagal. Berarti seluruh karyawan yang diproses itu berhasil diproses. Kemudian kalau untuk melihat detailnya, Bapak dan Ibu cukup klik datanya, maka di sini akan terlihat datanya. Di employee list misalnya, di sini akan terlihat processing statusnya komplit. Jika ada yang gagal, maka processing statusnya akan berubah menjadi failed dan ada message-nya. Jadi bisa dilihat mungkin ada data yang kurang dari employee tersebut. Selanjutnya setelah berhasil diproses, Bapak dan Ibu bisa melihat hasil dari payroll proses ini itu di menu salary transaction. Di menu salary transaction akan diberikan detail dari karyawan yang telah berhasil diproses. Saya ambil satu contoh untuk employee 1 misalnya. Kita klik. Kemudian di sini sudah ada detail lengkapnya seperti data summary-nya, data assignment-nya, data salary komponen apa aja yang didapat oleh karyawan tersebut, dan data-data lainnya. Jika ingin melihat lebih detailnya, misalnya ingin melihat salary komponen apa saja yang didapat oleh karyawan tersebut, Bapak dan Ibu bisa view salary component information. Lalu ingin melihat detail dari basic salary misalnya, itu cukup diklik, maka di sini akan keluar detail dari basic salary yang didapatkan oleh karyawan tersebut. Baik, ini adalah sesi pertama. Kemudian untuk sesi kedua itu saya akan melanjutkan mendemokan mengenai dynamic menu and roles. Yang pertama itu saya akan mendemokan mengenai dynamic menu. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Ari sebelumnya, fitur dynamic menu ini dapat digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk mengatur menu yang ada di sebelah kiri dari Gasi Payroll System. Gasi Payroll System memiliki banyak menu dan fitur-fitur yang dapat Bapak Ibu gunakan, misalnya di menu reporting. Di sini terdapat banyak sekali fitur yang dapat Bapak gunakan, dari full list, allowance report, bank transfer, dan masih banyak lagi. Nah, misalnya kita ingin mengatur, saya sering sekali menggunakan menu JKDK Report misalnya. Jadi saya nggak mau susah nih mencarinya, saya ingin JKDK Report ini berada di baris pertama, supaya ketika saya buka menu report, langsung di bawahnya JKDK Report. Kemudian saya tidak menggunakan atau tidak membutuhkan menu e-billing misalnya. Nah, saya bisa menyembunyikan menu e-billing ini. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah kita ke menu administration, kemudian pilih menu. Di sini ada data dari menu-menu yang ada di Gasi Payroll System. Tadi saya ingin merubah, tadi JKDK Report ya, JKDK Report ingin saya taruh di posisi paling atas. Jadi saya cari menunya menggunakan title. Di sini JKDK Report. Lalu di sini kan ada sequence. Sequence ini merupakan urutan dari posisi-posisi menu di Gasi Payroll System. Saya ingin paling atas, berarti saya edit. Kemudian sequence-nya saya rubah menjadi 1 dengan harapan dia berada di posisi paling atas menu reporting. Saya save. Lalu tadi saya ingin menyembunyikan menu e-billing. Saya cari di sini menu e-billing. Di sini ada visible. Nah, kalau ingin disembunyikan, saya di sini akan saya untick, kemudian saya save. Untuk melihat perubahannya, itu kita perlu logout terlebih dahulu, kemudian masuk lagi, dan di menu reporting sudah berubah, di mana JKDK berada di posisi paling atas, dan menu e-billing sudah disembunyikan. Di sini Bapak dan Ibu bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Selanjutnya, saya akan masuk ke Dynamic Roles. Di mana di Dynamic Roles itu sangat berguna jika
di tempat Bapak dan Ibu ada beberapa orang yang ditugaskan untuk mengaplikasikan GASI payroll system. Jadi bisa diatur untuk user-user yang berbeda, izin akses apa yang dimiliki oleh user tersebut. Di sini saya akan mencontohkan, kita ke menu administrasi, kemudian GPS User Management, ke user. Di sini saya memiliki dua user, di mana user yang pertama itu adalah GPS. Di user GPS ini, roles-nya adalah administrator dan implementer. Sedangkan untuk user kedua, user GPS 2 itu roles-nya adalah process maker. Untuk melihat hak akses dari roles ini, Bapak dan Ibu bisa ke menu roles. Di sini saya contohkan process maker. Di bagian menu itu dapat dilihat izin akses apa saja yang dimiliki oleh user yang roles-nya process maker. Misalnya di menu employee, kemudian di menu employee data. Di sini untuk process maker berarti hanya bisa melakukan create, read, download, dan upload. User ini tidak bisa melakukan update dan delete terhadap data di menu employee. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan contohkan. Pertama, saya menggunakan user yang pertama, yang tadi roles-nya implementer. Di sini diizinkan untuk melakukan update dan delete dari data employee. Jadi, kita ke employee data. Di sini, ketika kita klik datanya, maka ada tombol delete. Diizinkan untuk mendelete data. Dan juga diizinkan untuk melakukan edit data. Di sini bisa edit datanya. Misalnya nickname-nya saya edit menjadi EMP1 misalnya. Save. Maka di sini nickname-nya akan berubah. Kemudian saya akan mencoba menggunakan user yang kedua, di mana roles-nya adalah process maker. Saya logout terlebih dahulu. Di sini saya pakai yang user GPS 2, kemudian ke menu employee, employee data. Di sini ketika saya pilih data employee-nya, tidak ada tombol delete. Kemudian kalau mau saya edit, saya juga tidak bisa mengedit. Dan di sini ada informasi, your role is not authorized for this action. Berarti di sini, user kedua dengan roles-nya process maker tidak bisa melakukan delete ataupun edit data yang ada di GASI payroll system. Dan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Secara default, di GASI payroll system, itu menyediakan, saya akan kembali dulu menggunakan user yang pertama. Di sini, secara default, roles yang disediakan itu ada 4. Tapi jika Bapak dan Ibu membutuhkan roles baru, Bapak dan Ibu di situ bisa melakukan create dan menambahkan satu roles yang dibutuhkan. Dan di bagian menu itu bisa diatur menu apa saja yang diperbolehkan atau yang diizinkan untuk diakses atau yang tidak. Baik, mungkin demikian demonstrasi yang bisa saya berikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Rido untuk demonya. Ya, jadi Bapak dan Ibu ya, terkait demo tadi, Mas Rido menjelaskan beberapa hal ya. Bagaimana dari proses upload dilakukan, itu bisa melakukan dengan 2 cara ya, atau proses inputnya. Itu bisa create langsung ya, di dalam field-fieldnya sesuai dengan function atau modulnya. Lalu juga bisa menggunakan uploader ya. Lalu juga terkait dengan kelengkapan data apa saja ketika kita ingin melakukan upload, dan juga tadi ada informasi bagaimana sistem kami melakukan validasi ya dari setiap uploadan yang akan kita input ke dalam sistem.
Dan juga tadi diinformasikan bagaimana kita melakukan payroll processing-nya, gitu ya. Dan hasil dari payroll processing itu juga bisa dilihat di bagian salary transaction. Dan juga untuk fitur yang paling terkini ya tadi terkait dengan dynamic menu ya. Di sini kita bisa menyembunyikan atau mengatur ulang urutan dari menu-menu yang ada di dalam sistem ini. Dan yang terakhir tadi terkait dengan dynamic roles ya. Jadi di sini kita dapat memberikan beberapa hak izin akses ya untuk Bapak dan Ibu yang memiliki lebih dari satu pengguna atau lebih dari satu PIC untuk menangani payroll-nya. Jadi untuk masing-masing user dapat diberikan role akses yang berbeda sehingga dapat memenuhi juga secara urutan pengerjaannya ya, entah di tempat Bapak dan Ibu diatur sesuai dengan kebijakan perusahaannya seperti apa. Jadi di sini sudah dapat diakomodir melalui dynamic roles. Seperti itu. Ya, tadi sambil berjalan saya juga sudah melihat nih beberapa pertanyaan ya yang masuk ke dalam chat Zoom ini di proses Mas Rido tadi melakukan demo, gitu ya. Mungkin saya juga menghimbau kepada Bapak dan Ibu, mungkin saja ada yang baru bergabung ya. Silakan jika memiliki pertanyaan dapat menuliskannya di chat Zoom kami. Baik, tanpa panjang lebar, saya langsung masuk saja untuk ke agenda berikutnya, yaitu agenda tanya jawab. Ini saya mulai dari pertanyaan yang sudah saya dokumentasikan ya di sini. Yang pertama ini kita dari Luffy di sini ya. Pertanyaannya adalah apa saja perubahan utama ya yang terdapat di GASI payroll system generasi ketiga ini jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Silakan. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang Mas Angga. Eh, Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Saya Rifki akan membantu teman-teman presenter untuk menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa saja perubahan utama di GPS generasi ketiga ini? Jadi mungkin ini sekalian merangkum ya dari presentasi teman-teman tadi. Sebetulnya di GPS generasi terbaru ini ada 7 perubahan utama yang kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan simplifikasi pada struktur menu GPS. Nah, kita lihat sekarang lebih clean, lebih simple terlihatnya kita menggabungkan uploader dan uploader reportnya pada satu menu gitu kan. Jadi terlihat lebih simpel dan mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak dan Ibu mempermudah dalam penggunaan GASI payroll system ini. Yang kedua adalah tadi seperti yang sudah dijelaskan adalah kita mengembed uploader template. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung mendownload uploader template yang nantinya akan digunakan untuk proses input data. Nah, kelebihannya kita bisa menggunakan data-data master yang sudah Bapak dan Ibu input. Contohnya seperti data salary komponen, salary period yang sebelumnya sudah terinput di aplikasi, bisa langsung Bapak dan Ibu gunakan pada uploader template yang kami sediakan di dalam aplikasi. Yang ketiga, kita menyederhanakan juga form input datanya, seperti yang sudah dijelaskan rekan Rido dan Ari. Nah, dengan simplifikasi form input template ini, kami harap juga proses input datanya bisa lebih cepat juga dan lebih mudah. Nah, kita juga memperbaiki area help agar lebih jelas yang di sebelah kanan itu. Selanjutnya, kita memperbaiki user experience dalam hal proses payroll. Nah, tadi sudah didemokan juga oleh rekan Rido, gimana sekarang sebetulnya sangat simpel. Ketika ingin melakukan payroll proses, sebetulnya
tinggal satu kali klik submit itu sudah bisa terproses. Nah, yang keenam, kita juga memperbaiki beberapa user interface untuk menu-menu seperti new hire, reassignment, salary kategori, dan payroll journal. Dan yang terakhir, ini perubahan terkait fitur dynamic menu dan role seperti yang sudah didemokan juga oleh rekan saya Rido. Itu Ibu dan Bapak terkait perubahan-perubahan apa saja yang kami lakukan pada GPS generasi ketiga. Oke, terima kasih. Silakan Mas Angga untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Rifki. Jadi tadi apa yang sih perubahan yang terjadi ya di generasi ketiga ini jika dibandingkan dengan generasi kedua? Memang ada 7 perubahan utama ya, dimulai dari struktur menu, template uploader, lalu terkait juga dengan form input template-nya, juga ada pembaruan untuk fungsi hub ya atau panduan, dan juga secara UI UX-nya juga jauh terdapat perubahan. Dan yang tidak kalah penting terkait dengan dynamic roles dan dynamic menu sebagai bagian dari fungsi baru ya di sini. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ini dari Viko. Eh, apakah versi yang lama ya atau versi second generation-nya ketika ada third generation ini masih tetap bisa digunakan? Sepertinya pertanyaan ini juga sama ya, mirip-mirip dengan pertanyaan dari Vanda di sini ya. Nah, untuk penggunaan GPS versi sebelumnya ya, apakah memang wajib di-upgrade nih ke versi ketiga ini atau memang versi yang terdahulu di second generation ini masih tetap bisa digunakan? Silakan teman-teman. Iya, terima kasih Bapak Viko dan Ibu Vanda atas pertanyaannya. Untuk GPS generasi ketiga ini sebetulnya sudah kami rilis per tanggal 5 Januari 2025. Nah, jadi kami sudah install GPS. Mungkin bisa terlihat di menu pojok apa ya, di bagian pojok kanan atas gitu kan ada versinya. Versinya itu versi 10. Nah, jadi eh, GPS generasi ketiga ini sudah kami rilis untuk seluruh klien GASI per tanggal 5. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu saat ini sudah menggunakan GPS generasi ketiga. Nah, namun tadi pertanyaan apakah versi lama masih bisa digunakan? Versi GPS generasi kedua saat ini sudah tidak bisa digunakan. Tapi kami yakin sih sebetulnya dengan kita melaunching GPS generasi ketiga, Bapak dan Ibu sebetulnya sudah tidak memerlukan lagi akses ke GPS, bukan akses sih, sebelumnya membutuhkan lagi GPS generasi sebelumnya karena secara fitur sama, secara data sama, tidak ada configuration data yang berubah, dan justru Ibu dan Bapak bisa mendapatkan kelebihan fitur yang terbaru di GPS generasi ketiga ini. Oke, itu aja mungkin jawabannya, Mas Angga. Oke, baik. Terima kasih Mas Rifki. Jadi memang tidak dalam artian gini ya, ketika ini terjadi perubahan ke third generation ya, atau tadi kalau secara versi itu versi 10 gitu ya. Jadi untuk versi sebelumnya itu sudah tidak dibutuhkan lagi dalam artian sebenarnya secara aksesnya juga sama, hanya yang membedakan adalah penambahan beberapa fitur serta UI UX-nya. Karena tadi secara fundamental isinya juga tidak mengalami perubahan ya secara database dan yang lainnya gitu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Berikutnya pertanyaan dari Kadek di sini ya. Apakah data serta konfigurasi
yang digunakan pada Gasiverol System second generation atau versi sebelumnya akan terjadi perubahan setelah proses pembaruan ini. Silakan. Baik, Anda, sebelumnya saya lebih akan bantu jawab pertanyaan yang punya oleh Pak Kadek. Baca dan komunikasi saya ke pembaruan versi 3 ini. Tadi udah sempat mau oleh Ibu gitu ya, bahwa biasa terkadang juga dan data pun sama dan aman gitu. Jadi dengan adanya update ini, betul akan ada konfigurasi atau data yang hilang. Update ini mempengaruhi dari sisi tampilan dan juga experience user agar lebih mudah digunakan oleh pengguna JS. Itu saja, enggak? Ya, mohon maaf, mungkin ada yang bisa bantu jawab karena tadi suaranya tidak clear ya, jadi tidak jelas bagi rekan-rekan yang ada di forum ini. Boleh tolong mungkin dari Mas Rifki dan yang lainnya diulang lagi untuk jawabannya. Ya, saya izin membantu rekan Ardi tadi ya. Sebenarnya untuk tadi pertanyaan dari Bapak Kadek ya, untuk konfigurasi setelah adanya update dari GPS third generation ini, apakah pengaturan mungkin seperti parameter yang digunakan, kemudian history data mungkin ya, atau pengaturan-pengaturan yang sudah dilakukan sebelumnya gitu di GPS second generation, apakah akan ada potensi hilang atau misalkan mengalami perubahan gitu ya. Ya, jadi untuk GPS third generation ini adalah pembaruan dari sisi aplikasi atau secara eh, eh, kalau kita bilang sih wadahnya ya gitu ya, wadah. Jadi sedangkan kalau pengaturan atau eh, apapun yang ada di dalam gitu seperti data karyawan itu kan merupakan database. Jadi pembaruan ini tidak mempengaruhi perubahan atau pergantian dari sisi database, tapi kita hanya memperbaiki dari segi struktur, kemudian juga dari segi tampilan yang intinya sebenarnya untuk mempermudah user dalam experience dalam menggunakan GPS seperti itu. Bisa saya kembalikan ke Baik, terima kasih Ari. Ya, jadi pada dasarnya Bapak dan Ibu secara data dan konfigurasi ya di sini ya, ini akan tetap sama dan aman ya, tidak terjadi perubahan ya setelah terdapat pembaruan ke third generation ini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, berikutnya kita ada dari Septi. Nah, pertanyaannya adalah apa manfaat dari template uploader yang baru? Silakan. saya izin bantu jawab lagi ya dari Bapak atau Ibu Septi mengenai eh, download fitur download template ya. Untuk template uploader itu manfaatnya apa aja gitu. Tadi kalau seperti yang disampaikan oleh Mas Rido, bahwa dengan adanya download template itu, yang pertama kita kalau mau membuat input template atau mengisi data, kita tidak perlu bingung lagi fungsi mana yang perlu kita akses. Jadi secara format, misalkan new hire, nanti di dalam new hire-nya sudah tersedia download template. Jadi kita tidak perlu bingung lagi menunya apakah kalau di GPS second generation kan kita perlu klik upload the report, kemudian kita ketika kita klik upload the report yang muncul isinya harus kita modifikasi dulu, harus ada kolom yang dihapus, kemudian ada history datanya gitu. Tentunya ketika user menggunakan
dengan format second generation kan ada sedikit kebingungan gitu. Kemudian manfaat yang kedua, kalau kita download lewat fitur itu akan ada reference data. Jadi kalau misalkan tadi dicontohkan untuk pengisian new hire atau pengisian ad hoc gitu, nanti udah ada referensi data, misalkan salary komponennya apa aja, terus kemudian salary periodnya yang tersedia apa aja gitu. Jadi secara user experience pun tidak perlu lagi bingung atau bolak-balik dari antar menu atau bolak-balik ke GPS untuk melihat pengaturan apa aja yang ada di dalam GPS. Kemudian juga yang ketiga adanya mandatory field. Di situ dikasih tahu bahwa atau diberikan warna bahwa untuk kolom ini mandatory, jadi menghindari atau mengurangi kesalahan ketika melakukan upload data. Seperti itu, Bapak atau Ibu. Baik, terima kasih Ari ya. Jadi manfaat dari uh, template uploader yang terkini ya. Tadi sebelumnya kan juga Mas Rivi sempat singgung ya bahwa untuk saat ini sudah terembed nih di dalam sistem Bapak dan Ibu. Sehingga ketika kita mendownload dari sistem, hal itu sudah mengcater juga nih data informasi yang ada di sistem. Nah, jadi memang ada baiknya ketika ingin melakukan proses upload ke dalam sistem gitu ya, kita download terlebih dahulu. Bukan berarti, oh kalau setiap saya mau input tuh harus download dulu ya. Tidak juga seperti itu, kecuali ketika Bapak dan Ibu ada melakukan update. Salah satu contohnya tadi yang Mas Ari sampaikan terkait salary komponen. Sehingga jika kita mendownload template-nya langsung dari sistem, jadi salary komponen itu secara drop down list-nya juga langsung terupdate daripada kita menggunakan template yang sebelumnya kita gunakan ya, yang belum terupdate tentunya. Jadi memang kita sarankan dalam prosesnya ketika terdapat perubahan ya, setiap melakukan upload ke dalam sistem, kita download terlebih dahulu uploadernya yang berada di sistem dari masing-masing function yang ada. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke berikutnya. Pertanyaan dari Feli ya. Pertanyaannya adalah, apa langkah awal atau langkah pertama yang harus dilakukan setelah pembaruan ini selesai dijalankan? Silakan. Ya, terima kasih Bang Angga. Izin menjawab. Tadi pertanyaan dari Feli, apakah langkah pertama yang harus dilakukan setelah pembaruan ini selesai? Langkah pertama yang dilakukan itu sebetulnya tidak ada yang perlu dilakukan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menggunakan aplikasi GPS-nya tanpa prasyarat apapun. Yang penting ada koneksi internet. Nah, jika terdapat masalah, bisa melakukan atau mencoba nge-clear cache terlebih dahulu dari browser Bapak atau Ibu yang digunakan saat itu. Mungkin itu saja, Pak Angga. Baik, terima kasih Mas Junjun. Ya, Bapak dan Ibu, atas pembaruan ini ya, pastinya di sini kita tidak ada syarat-syarat tertentu ketika dilakukannya pembaruan ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung gunakan ketika proses update ini selesai dilakukan ya. Yang tadi salah satu persyaratannya adalah memang ini kita menggunakan jaringan internet, dan juga jika terdapat kendala mungkin di bagian akses awalnya adalah kita bisa clear cache terlebih dahulu atau kita mencobanya dengan browser yang lain gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada Bapak dan Ibu yang baru bergabung ya. Jadi silakan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan bisa menuliskannya di chat Zoom kami. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Oci. Nah, untuk apa ya, update atau demo ini, apakah ada nih video panduannya ya yang akan tersedia setelah proses implementasi ini dijalankan? Silahkan.
Ya, izin menjawab. Untuk video panduan untuk implementasi dari aplikasi Third Generation ini, untuk panduan yang berupa video itu yang tersedia sekarang adalah record hasil dari webinar ya pada saat yang sedang dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada juga video secara gambaran besar yang sudah kita publish juga di hubnya GPS dan juga ada di YouTube-nya Gasi. Itu untuk yang video. Namun untuk dokumentasi lainnya itu masih dalam berbentuk GPS Hub ya, sama seperti sekarang yaitu menggunakan media wiki karena secara proses yang dilakukan aplikasi GPS tidak memiliki perubahan. Jadi ya maksudnya secara prosesnya itu tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi pada third generation update ini yang diutamakan adalah peningkatan user experience yang menyebabkan user secara langsung dari aplikasi mengerti bagaimana proses dilakukan dengan interface baru. Update ini juga memberikan efisiensi step ya, yang tadinya kita harus mengklik beberapa menu, sekarang bisa langsung klik di menu quick access, jadi tidak perlu bolak-balik ke pindah layar dan yang lainnya, jadi prosesnya jadi lebih cepat. Itu untuk jawaban. Baik, terima kasih Mas Junjun. Ya, Bapak dan Ibu, hasil dari recording penjelasan kami hari ini serta juga material PowerPoint-nya ya, kami akan update ke dalam website kami. Jadi Bapak dan Ibu bisa akses website kami. Nanti ada menu news di sana. Bapak dan Ibu tinggal lihat saja kebutuhannya apakah untuk videonya atau recordingnya atau untuk materialnya atau PowerPoint-nya. Selain itu, seperti yang Bapak Ibu ketahui juga, untuk seluruh klien SAS kami, ya kami menyediakan ya wiki dalam hal ini khususnya untuk Dasi Payroll System. Jadi kita sudah siapkan help-nya di sana ya. Jadi dokumentasinya Bapak dan Ibu bisa langsung lihat saja bagaimana panduan step by step-nya ketika Bapak dan Ibu ingin menjalankan suatu proses. Jadi di wiki itu sudah lengkap, tinggal diakses saja. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, berikutnya saya lanjutkan. Dari Wiwit ya, pertanyaannya adalah, nah bagaimana jika dalam proses penggunaannya nih ya, terjadi masalah ketika sudah diupdate di versi baru ini kita gunakan, terus terjadi masalah nih. Nah, itu seperti apa teman-teman? Silakan. Saya izin jawab untuk pertanyaan dari Bapak atau Ibu Wiwit ya. Untuk ketika adanya masalah yang mungkin timbul dengan adanya update GPS Third Generation ini, untuk prosedurnya nantinya seperti prosedur di GPS Second Generation bahwa silakan kita kontak ke helpdesk kami, di situ bisa langsung menanyakan seputar masalah atau ada pertanyaan-pertanyaan tertentu gitu bisa langsung disampaikan. Nantinya kami akan respon melalui helpdesk tersebut gitu, Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Hari. Ya Bapak dan Ibu, untuk seluruh klien SAS kami, selain kami menyediakan wiki, kami juga menyediakan tools ya, yaitu Redmine Tools, di mana Bapak dan Ibu ketika terjadi suatu masalah ketika dalam penggunaannya, atau sekedar bertanya saja di luar itu, yaitu dapat mengakses Redmine Tools tersebut ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan memiliki tiket ya yang akan sampai atau akan direspon oleh helpdesk tim kami untuk setiap pertanyaan Bapak dan Ibu seperti itu. Ya, berikutnya pertanyaan dari Wati di sini, Lina Wati ya. Apakah saya dapat diberikan akses ke Gasi Payroll System yang lama secara temporer
di selang waktu saya mempelajari nggak sih payroll system yang terkini? Silahkan. Oke, saya izin bantu jawab lagi pertanyaan dari eh, Ibu Wati ya mengenai akses ke GPS yang lama atau second generation sementara waktu gitu ya. Namun sementara waktu masih mempelajari GPS yang baru. Ya saat ini karena eh, service yang kami berikan itu cakupannya adalah SaaS, jadi hanya akan memiliki satu versi aplikasi. Jadi untuk kebutuhan maintenance-nya memang ketika lebih dari satu versi itu memang belum tersedia gitu. Jadi semua dengan adanya GPS third generation, semua klien SAS akan menggunakan satu versi gitu. Nanti nantinya Bapak Ibu juga nggak perlu khawatir kalau memang ternyata ada pertanyaan gitu atau ada masalah, kita bisa eh, apa menerima pertanyaan atau laporan melalui helpdesk Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ari. Ya, Bapak dan Ibu, memang untuk SAS ini ya, SAS Services ini uh, kita hanya menyediakan gitu ya satu versi aplikasi saja gitu ya. Jadi secara database karena memang ini sama ketika Bapak Ibu mau menggunakan yang lama ataupun yang baru gitu ya, karena ini satu database yang sama sehingga secara aplikasi juga jadinya menjadi satu gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi dalam hal ini ketika memang tadi ada kendala atau hal lainnya sesuai penjelasan sebelumnya kita menyediakan Redman Tools untuk dapat Bapak Ibu gunakan dalam hal bertanya seperti itu. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Fitri. Ya. Apakah langkah-langkah proses payroll ada yang berubah selain perubahan yang dijelaskan sebelumnya? Silakan. Eh, saya bantu jawab pertanyaan dari Ibu Fitri ya mengenai eh, langkah-langkah proses gitu. Apakah ada yang berubah ya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Rifki bahwa perubahan di GPS third generation ini mencakup hal yang paling utama yaitu user experience dan juga accessible dari eh, fungsi yang ada di GPS. Nah, misalkan kalau untuk struktur menu, jadi memang ada perubahan seperti ketika kita akan melakukan upload yang sebelumnya kita harus klik uploader, kemudian kita ada button-button yang perlu diklik dengan GPS third generation ini, tentunya ada eh, pemangkasan atau langkah-langkah yang tidak perlu dilakukan menjadi hilang gitu. Selain itu tidak ada yang terpengaruh atau yang eh, berdampak lagi selain yang di payroll proses. Jadi kalau memang berkaitan dengan perbaikan struktur menu ya memang ada perubahan gitu dan secara experience. Tapi untuk secara flow yang lain tidak ada yang berubah gitu. Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, untuk langkah-langkah payroll proses sebenarnya tidak terjadi perubahan yang sangat signifikan ya, Bapak dan Ibu. Langkah-langkahnya tetap sama ya, dari mulai proses penginputan data, lalu kita upload dan kita jalankan prosesnya ya. Cuma memang secara UI dan UX-nya ya, yang akan jauh lebih uh, informatif ketika Bapak dan Ibu menjalankan payroll proses tersebut. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya dari Ana. Apakah untuk sesi training atas GASI payroll system terbaru ini disediakan? Silakan. Ya, izin menjawab, Bang. Pertanyaan dari Ibu Ana
tadi menanyakan apakah sesi training atas Gasi Payroll System yang baru ini disediakan. Untuk training ini belum disediakan ya Bu. Jadi bisa menggunakan panduan video webinar saat ini ataupun video yang sudah kita share sebelumnya. Dan juga kalau misalkan masih ada pertanyaan atau misalkan yang masih belum jelas, bisa menghubungi helpdesk kami. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Junjun. Ya, Bapak dan Ibu, untuk proses training sendiri sebenarnya ketika Bapak Ibu bergabung ya dengan kami atau menggunakan jasa SAS Services kami, itu kita berikan training di awal, gitu ya. Ketika pembaruan ini terjadi, gitu ya. Nah, sebenarnya tadi secara fungsinya tidak banyak berubah, tapi memang UI UX-nya dan beberapa modul tambahan ya yang terjadi proses update-nya gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sama seperti awal bergabung ya gitu ya. Kita sudah menyediakan proses dokumentasinya itu di wiki dengan Bapak dan Ibu bisa memilih GPS help nanti di bagian wiki tersebut. Jadi ketika Bapak dan Ibu seperti sebelumnya saya sampaikan ketika ingin memproses function A atau menjalankan transaction lainnya gitu ya, tinggal dilihat saja di bagian GPS help tersebut Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjutkan dari Wulan. Nah, ini mengenai uploader ya teman-teman ya. Apakah saya masih bisa menggunakan uploader yang lama untuk kita gunakan di Gasi Payroll System yang baru? Jadi dia ingin menggunakan uploader versi second generation nih gitu ya untuk digunakan di third generation ini. Silakan teman-teman. Saya mau bantu jawab pertanyaan dari Bulan. Kalau misalkan uploader maksudnya file yang pernah diunduh gitu ya dari GPS second generation, kemudian digunakan lagi, di copy gitu filenya, terus di input data yang baru dan langsung di-upload gitu ya. Sebenarnya masih bisa gitu ya, karena secara urutan kolom atau urutan data ini tidak ada mengalami perubahan. Yang berbeda adalah ketika menggunakan format yang dari second generation itu kan belum ada reference data, belum ada informasi legend mandatory gitu kan. Eh, Tentunya harusnya menjadi lebih sulit ya kalau menggunakan uploader yang lama gitu. Fungsi dari download template pun itu ketika kita unduh kan ada informasi referensi data. Nah, referensi datanya ini ketika kita melakukan perubahan di GPS, kapanpun kita melakukan download template, itu referensi datanya akan update otomatis gitu. Jadi akan selalu terkini datanya. Makanya fitur download template ini sebaiknya lebih baik digunakan dibandingkan dengan menggunakan file yang sudah pernah diupload gitu sebelumnya gitu, karena nanti untuk memangkas waktu, menghindari kesalahan, ada data yang kolomnya yang kurang gitu, belum diisi gitu, atau ada ternyata referensi datanya outdated data gitu, misalkan seperti salary periodnya ternyata udah di lock gitu kan, sedangkan kalau di download yang baru kan udah ada yang terbaru gitu. Seperti itu Ibu Wulan. Oke, baik. Terima kasih Hari. Ya, Bapak dan Ibu, untuk meminimalisir tentunya terjadinya kesalahan ya. Kenapa proses download template ini kami sediakan gitu ya. Jadi segala referensi yang ada di aplikasi ketika Bapak dan Ibu download template-nya itu otomatis terupdate. Nah, jika Bapak dan Ibu menggunakan template versi sebelumnya, di mana hal ini pastinya akan ada dalam tanda kutip manual works yang harus Bapak Ibu jalankan nih. Entah datanya ya yang belum terupdate gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu harus melihat-lihat lagi ya. Oh, data ini sudah ada atau belum? Yang ini bagaimana gitu ya. Dan juga secara
mandatory pengisiannya pun bukan tidak lebih jelas ya, akan jadi sedikit lebih sulit karena kita tidak ada highlight warna untuk mengetahui mana sih yang sebenarnya mandatory harus kami isi dan mana yang tidak. Jadi memang sangat kami sarankan untuk GPS third generation ini, fitur download template ini digunakan ya Bapak dan Ibu, karena kita tidak tahu kapan Bapak dan Ibu melakukan update entah itu master yang berhubungan dengan referensi data gitu ya di setiap bulannya atau setiap penggunaannya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan berikutnya pertanyaan dari Ara. Ini sepertinya mencakup juga sih dengan penjelasan yang sebelumnya ya. Pertanyaannya, apakah dokumentasi atau panduan untuk Gasi Payroll System yang terbaru ini sudah tersedia di wiki? Silakan. Iya, izin menjawab pertanyaan dari Ibu Ara. Apakah dokumentasi atau panduan tertulis ya dari untuk Gasi Payroll System yang baru ini tersedia di wiki? Iya, betul. Semua dokumentasi, semua panduan dari penggunaan Gasi Payroll System ini itu didokumentasikan semuanya di wikinya Gasi gitu kan. Nah, cuman tadi ada kata-kata GPS yang baru gitu kan. Sebetulnya secara proses tadi sudah dijelaskan juga kan ya. Ini tidak ada perubahan gitu kan ya secara proses dari aplikasinya sendiri. Jadi secara panduan atau GPS help-nya itu tidak banyak berubah seperti itu. Jadi tetap menggunakan GPS help yang sekarang ada seperti itu. Baik, terima kasih Mas Injun. Ya, jadi pendokumentasiannya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya. uh, Bapak dan Ibu bisa mengakses GPS Help di wiki kami ya. Ya, itu adalah pertanyaan terakhir yang masuk di chat Zoom kami, Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu ya, usai sudah application update Gasi Payroll System third generation hari ini. Berharap ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, dan izinkan kami sampaikan sekali lagi bahwa kami akan mengupdate ya, baik itu link materi maupun rekaman atas update Gasi Payroll System third generation ini yang dapat diakses di website kami. Baik, akhir kata kami ucapkan untuk kehadirannya Bapak dan Ibu, selamat siang.